Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak kelas 11 IPA. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Tentunya kalian di saat pandemi seperti ini, kalian pasti sangat menjaga kebersihan diri kalian, karena kalau tidak, kalian akan mudah tertular oleh virus yang sedang merebak pada saat ini. Nah, yuk kenalan dulu. Nama ibu adalah Nurika Amanda dengan NIM T 2017-8041. Bisa dilihat ya, itu foto ibu. Nah, oke, yang selanjutnya adalah kali ini kita akan belajar apa sih? Nah, penasaran ya? Pasti kalian bertanya-tanya, kita akan belajar apa ya? Nah, kali ini kita akan mempelajari sistem indera. Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem indera dan macam-macam dari sistem indera? Nah, sebelum masuk ke materi, yuk ketahui dulu tujuan pembelajaran kali ini apa agar kalian bisa paham dan jelas, oke? Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengetahui pengertian sistem indera, yang kedua adalah mengetahui macam-macam sistem indera, yang ketiga mempelajari sistem indera mata, hidung, dan telinga, dan yang keempat adalah mengetahui bagian-bagian dari sistem indera yang telah dipelajari atau yang akan dipelajari nanti ya. Oke, sebelum itu ibu mau tanya dulu deh sama kalian. Mengapa sih saat kita dipanggil bisa langsung memberikan respon seperti menoleh atau dengan respon ya? Nah, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ayo. Pasti kalian bertanya-tanya nih, kenapa ya kok bisa? Nah, oke, kita bahas bareng-bareng yuk agar kalian bisa paham. Nah, yang pertama adalah kita dapat mendengar ketika gelombang suara melintasi udara dan masuk ke gendang telinga, melintasi telinga tengah, telinga dalam, dan sampai akhirnya ke pusat pendengaran di otak kita. Dan telinga selalu aktif dan terus-menerus menghantarkan suara di sepanjang jalur pendengaran ini. Makanya tuh, kalau kita dipanggil seseorang, pasti kita akan langsung memberikan respon, yaitu seperti menoleh tadi, atau dengan respon ya gitu. Oke, udah tahu ya jawabannya. Yuk masuk ke materinya. Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem indera? Ada yang tahu nggak sih sistem indera? Nah, sistem indera merupakan indera yang berfungsi sebagai reseptor. Nah, reseptor itu adalah penerima rangsangan. Nah, macam-macam dari sistem indera yang ada di tubuh kita adalah yang pertama ada mata, hidung, telinga, kulit, dan yang terakhir adalah lidah. Nah, sampai di sini macam-macam sistem indera itu ada 5 itu ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas sistem indera mata, telinga, dan juga hidung. Jadi kita hanya membahas 3 aja. Yang pertama adalah mata. Mata merupakan penglihatan yang berfungsi untuk menerima rangsang cahaya, maka dari itu mata disebut fotoreseptor. Ya gitu ya. Jadi mata itu disebut dengan fotoreseptor. Nah, yang kedua ini adalah bagian-bagian mata. Yang pertama ada otot bola mata, yang kedua ada sklera, yang ketiga ada kornea, 4 ada koroid, 5 ada iris, 6 pupil, 7 lensa mata, dan 8 retina mata. Jadi itu bagian-bagian dari mata yang sangat penting. Oke, biar kalian bisa jelas lihat gambarnya, ibu besarin gambarnya biar kalian bisa lihat semua bagian-bagian mata yang ibu tadi sebutkan. Itu ya, letak-letak dari bagian mata yang telah ibu sebutkan tadi. Sklera itu di mana, koroid di mana, iris, lensa, pupil, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang otot bola mata nih. Otot bola mata berfungsi untuk menggerakkan mata. Menggerakkan mata itu gimana ya? Menggerakkan ke atas, ke bawah, ke samping gitu ya. Yang kedua adalah sklera. Sklera ini berfungsi untuk melumasi mata. Karena bagiannya tidak tembus cahaya, sklera ini seperti selaput yang melumasi mata. Jadi mata kita bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Yang ketiga adalah kornea. Kornea berfungsi untuk memfokuskan mata. Yang keempat ada koroid. Nah, koroid di sini banyak mengandung pembuluh darah. Maksud dari pembuluh darah,
koroid ini mengantarkan nutrisi yang didapat dari tubuh. Nah, yang kelima adalah iris berdekatan dengan lensa, maka fungsinya yaitu memberikan warna pada mata. Yang keenam ada pupil. Di bagian tengah pupil fungsinya mengatur banyak cahaya yang masuk. Jadi nggak semua cahaya itu bisa masuk lewat mata, oke? Jadi si pupil ini akan mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Yang ketujuh ada lensa mata yang fungsinya untuk meneruskan bayangan ke retina. Yang terakhir adalah retina mata, bagian yang paling penting di mata yaitu dapat mentransmisi benda yang kita lihat, sehingga kita bisa mengetahui benda yang kita lihat itu apa, kita bisa mengenali benda itu apa gitu ya, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata kita bisa melihat meja, oh ternyata itu meja gitu. Oke, itu tadi bagian-bagian dari mata yang Ibu jelaskan beserta fungsinya. Ya. Nah, mekanisme dari melihat. Nah, indera ini hanya mampu menangkap pantulan cahaya dari suatu benda. Makanya, kalau di tempat yang gelap, kita tidak bisa melihat apapun karena tidak ada cahaya yang terpantul. Pantulan cahaya tersebut nantinya akan masuk ke mata melalui kornea, lalu menuju ke pupil dan diteruskan ke lensa mata. Tugas kornea dan lensa adalah membelokkan sekaligus membiaskan agar cahaya jatuh tepat di retina. Retina memiliki fotoreseptor yang dapat mengubah cahaya menjadi gelombang elektrik. Nantinya gelombang elektrik tersebut akan diteruskan ke otak lewat saraf optik. Otak kemudian memproses kembali sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan. Artinya apa-apa yang kita lihat telah melalui proses pengolahan oleh otak, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata yang kita lihat itu daun gitu. Jadinya sama otak tuh diolah dulu gitu. Itu ya, itu adalah mekanisme dari penglihatan. Jadi kalian bisa mengetahui apa yang kalian lihat itu gitu ya. Yang kedua adalah telinga. Nah, telinga adalah indera pendengaran nih. Nah, telinga ini merupakan organ yang berfungsi untuk mendengar suatu bunyi. Telinga juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian luar, yang kedua bagian tengah, dan yang ketiga adalah bagian dalam. Yang pertama, bagian luar. Nah, di bagian luar itu terdapat daun telinga, saluran telinga luar, dan juga membran timpani. Yang kedua adalah bagian tengah, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan eustasius. Dan yang ketiga adalah bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini terdapat kanalis semicircularis, vesicula, dan juga koklea. Nah, itu adalah bagian dari sistem indera pendengaran atau telinga. Ini adalah gambar dari anatomi telinga yang bisa kalian lihat itu. Yang pertama ada daun telinga itu yang biasanya kita kalau biasanya guru-guru itu jewer itu yang namanya daun telinga. Itu ada saluran telinga, gendang telinga, saluran eustasia, ruang siput, dan lain sebagainya. Oke. Nah, mekanisme pendengaran itu gimana sih? Nah, gelombang suara yang kita dengar akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian sampai ke gendang telinga sehingga membuat gendang telinga bergetar. Getaran ini akan diteruskan oleh 3 tulang pendengaran tadi ke tingkat jorong dan diteruskan ke rumah siput. Nah, di dalam rumah siput terdapat cairan limfe bergetar sehingga merangsang ke ujung-ujung saraf, kemudian saraf meneruskannya ke otak sehingga kita bisa mengetahui asal suara itu dari mana dan suara itu suara apa gitu ya. Semuanya ada suara kayu retak atau keinjak. Oh, ternyata ini adalah suara kayu yang keinjak gitu. Oke, yang ketiga adalah hidung. Hidung digunakan sebagai indera pembau nih. Jadi pasti kalian punya hidung yang bisa mencium aroma-aroma yang ada di sekitar. Nah, oke, ini adalah gambar dari anatomi hidung. Bisa kalian lihat ya, itu lapisan pembau, rongga hidung, dan lain sebagainya bisa
kalian lihat di gambar secara jelas. Oke, mekanisme penciuman itu bagaimana sih? Nah, bau yang berupa gas masuk ke dalam hidung, setelah itu akan larut di selaput mukosa. Setelah larut tadi akan merangsang silia sel reseptor, sehingga rangsangan akan diteruskan ke otak untuk diolah dan diproses. Nah, silia itu rambut getar ya. Kalian pasti udah tahu kan, bakteri itu pasti ada yang namanya silia, rambut getar itu ya. Yaps, itu dia tadi pembahasan mengenai sistem indera yang berupa mata, telinga, dan juga hidung. Semoga kalian bisa memahami ya. Nah, setelah pembahasan yang telah disampaikan, yuk kerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan buat kalian. Ayo siapkan mental dan fisik ya, agar kalian bisa mengerjakannya. Dan kuis harap dicatat ya, wajib dicatat. Oke, kuis yang pertama adalah, apa yang membuat warna pada mata manusia berbeda-beda? Pasti kalian pernah melihat kan, kalau di luar, orang luar itu pasti matanya tuh ada yang warna biru, hijau, atau coklat mungkin itu ya. Mengapa itu bisa terjadi? Dan yang kedua adalah, mengapa kita bisa mendengkur pada saat kita tidur? Dan yang ketiga, mengapa orang yang mengalami tunarungu akan identik dengan tunawicara? Siapkan jawabannya kalian. Oke, selesai sudah pembahasan yang telah Ibu berikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.